Oke teman-teman, ini saya bikin bahasan tentang saham CPO ya. Ini adalah memenuhi janji saya di video sebelumnya bahwa saya tertarik dengan saham CPO teman-teman. Setelah kemarin muncul atau kemarin-kemarin, minggu-minggu kemarin dikeluarkan larangan ekspor CPO dan kita bisa ngelihat teman-teman. Kita bisa ngelihat bahwa harga CPO setelah adanya larangan ekspor itu keluarnya adalah sekitar tanggal 21 teman-teman ya, keluar sekitar tanggal 21 dan harga CPO saat ini sudah mencapai 7.100-an. Seperti ini harganya teman-teman ya. Ketika ada larangan ekspor untuk saham CPO, harganya naik dan larangan ekspor itu berlaku dari tanggal 28 April kemarin, teman. Saya menjanjikan untuk mengupas karena saya sendiri juga tertarik teman-teman untuk saham CPO ini karena Indonesia adalah merupakan ya penghasil CPO utama dunia. Sehingga ketika ekspor dikurangin ataupun dilarang untuk sementara, ini pandangan saya adalah sementara, teman-teman. Tentu akan mempengaruhi kondisi suplai CPO dunia, teman-teman. Inilah yang saya sampaikan kemarin bahwa sektor ini, sektor CPO ini sebagai sektor komoditas yang diperlukan untuk tidak hanya untuk minyak goreng, tapi juga untuk yang lainnya. Saya akan bahas dan saya sangat tertarik pada bahasan tentang CPO ini selain bahasan tentang batu bara. Oke, baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Surya MS Return Investment ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang saham CPO setelah keluarnya larangan ekspor kemarin ya. Namun sebelumnya saya sampaikan pesan untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya Mistri tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya Mistri. Oke teman-teman, sebagai perusahaan yang memiliki banyak lahan CPO, lahan sawit, RI Indonesia adalah merupakan pemasok sawit besar dunia ya teman-teman. Dan kita bisa ngelihat bahwa dalam beberapa saat setelah istilahnya pandemik ini selesai atau bukan selesai, membaik seperti itu, pasca pandemik atau resesi, kegiatan ekonomi meningkat dan harga-harga komoditas tuh naik terus teman-teman. Saat ini masih naik ya, walaupun nggak naik terus tapi naik turun seperti itu. Harga komoditas dunia itu memiliki kecenderungan menguat ya, memiliki kecenderungan menguat dan itu bisa kita lihat dari seperti ini adalah harga CPO, termasuk juga saham harga-harga eh, energi dunia teman-teman ya. Jadi kenaikan palm oil atau CPO ini juga dipengaruhi oleh kenaikan minyak dunia ya. Jadi setelah resesi mulai membaik, kebutuhan eh, komoditas oleh industri meningkat semua teman-teman ya. Baik itu energinya, metalnya, ya, bahan bakarnya seperti itu semuanya meningkat. Dan di akhir-akhir di beberapa minggu lalu itu kita bisa ngelihat adanya peristiwa dunia yang cukup jarang teman-teman, yaitu invasi, bukan invasi ya, perang Rusia ke Ukraina, dan yang mana itu mempengaruhi atau ditakutkan mempengaruhi suplai energi dan juga komoditi dunia. Ditambah lagi kondisi itu menyebabkan harga komoditas itu naik teman-teman, baik metal, baik CPO seperti itu. CPO sendiri sebenarnya memiliki banyak kegunaan ya teman-teman. Selain untuk ya kita tahunya kalau CPO itu adalah untuk minyak goreng seperti itu kan. Kita tahunya kalau CPO itu adalah untuk minyak goreng. Padahal CPO itu selain untuk minyak goreng ternyata juga digunakan untuk sabun, kemudian untuk pelumas mobil,
kemudian untuk campuran bahan bakar yaitu biodiesel, kemudian juga untuk kosmetik. Nah, ditambah lagi dengan adanya perang Rusia Ukraina itu, teman-teman. Kondisi pasokan energi dikhawatirkan terganggu seperti itu, sehingga CPO akhirnya juga meningkat, semakin meningkat, karena juga CPO ini adalah merupakan bahan campuran untuk biodiesel seperti itu. Dan sepertinya ini juga masing-masing negara saya ngelihatnya adalah melakukan proteksi sendiri-sendiri ya, teman-teman. Karena kebutuhan atau maksud saya suplai dari komoditas ini kan tidak semuanya negara punya seperti itu. Dan masing-masing negara juga sebenarnya memiliki kebutuhan tersendiri, seperti di Indonesia juga kebutuhan untuk komoditas itu juga tinggi juga. Nah, berapa beberapa bulan lalu kita bisa melihat, beberapa minggu lalu maksud saya, kita bisa melihat bahwa eh, di Indonesia terjadi kelangkaan minyak goreng ya, teman-teman. Kelangkaan minyak goreng yang dari awalnya harganya sekitar 14.000, ya 14 ribuan ya, belasan ribu lah seperti itu per liter atau per kilo ya. Saya jarang beli seperti itu. Nah, terus kemudian harganya sempat naik ya, 28 sampai saya sempat beli itu 44 seperti itu. Terus kemudian turun lagi. Nah, terus kemudian itu muncul larangan ekspor CPO. Nah, kita bisa lihat dulu dari Google Chrome ya. Nah, kita lihat browser dulu tentang larangan ekspor nih. Seperti ini. Ekspor dilarang, bukan ini, ada bahasan yang lebih ini ya, lebih pas. Itu intinya terjadi pelarangan ekspor CPO itu sekitar tanggal 21 dan berlaku tanggal 28 kemarin. Nah, di video sebelumnya saya sampaikan bahwa ini terjadi hal yang menarik, dan memang fenomena ini menarik. Kenapa? Ketika terjadi pelarangan ekspor, di mana Indonesia ini adalah negara yang menghasilkan CPO, maka tentu ini bisa mempengaruhi pasokan ya, teman-teman, mempengaruhi pasokan dunia. Nah, kita bisa ngelihat, ini saya akan set dalam daily dulu. Jadi teman-teman bisa ngelihat secara jelas. Nah, seperti ini. Ini adalah daily chart dari CPO. Ini daily chart dari CPO, teman-teman bisa melihat itu sekitar tanggal 21 itu masih sekitaran 6.200-an. 28 itu adalah sekitar 2 hari yang lalu. Teman-teman, saya coba reset dulu ya. Saya reset browsernya supaya saya bisa lihat lebih jelas. Nah, seperti ini. Sekitar tanggal 21 mulai, nah ini di sini teman-teman, ini adalah 21. Jadi harganya masih 6.243. Baru kemudian pemberlakuannya adalah tanggal 27, 28 udah di sekitar 69. Namun sebelumnya itu harga dari CPO dunia ini sempat langsung naik dan menembus resistan sebelumnya di 6.500 dan saat ini di 7.100. Fenomena kenaikan harga ketika terjadi pelarangan ekspor CPO ini sudah saya tangkap beberapa hari sebelumnya, makanya saya sempat sampaikan di video sebelumnya. Mungkin saya akan bikin video tersendiri, dan saat ini saya udah siap memberikan video itu untuk teman-teman. Di dalam benak saya adalah sebagai negara pemasok CPO dunia, ya tentu adanya larangan ekspor dari CPO ini akan mempengaruhi suplai CPO, dan nyatanya kondisinya seperti ini. Yang menarik perhatian saya adalah tentang saham-saham CPO sendiri. Kita bisa ngelihat sebenarnya saham CPO ini sebelum minggu-minggu, 2 mingguan ini sebenarnya secara pergerakan masih menarik. Kebetulan saya sendiri mengamati beberapa saham CPO ya. Saya mengamati beberapa saham CPO. Ya, kebetulan saya mengamati beberapa saham CPO, terutama yang leader-leadernya, teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah saham Astra Agro Lestari ya. Di mana secara pergerakan saham ini masih dalam tren yang bagus ya, masih dalam tren yang bagus. Kalau
Coba kita lihat dalam oke, kita hapus dulu Fibonacci-nya seperti ini. Ini adalah dalam tren yang cukup panjang yang saya ambil dari sekitar awal Januari ya. Awal Januari dari sekitar harganya di berapa ini? Sekitar 9.600-an. Ini untuk Astra Glostari naik tuh sampai 13.400, baru kemudian turun. Nah, kita lihat coba tanggal 21 ya, keluar larangan ekspor itu tanggal 21 teman-teman. 21 itu harga Astra Glostari masih di 12.500, baru sehari naik, baru kemudian muncul doji ya. Muncul doji butuh konfirmasi terus turun ya. Nah, setelah sekitar sehari itu ARB teman-teman ya, saham-saham sawit itu Astra Glostari, kemudian ini hampir semuanya turun ya. Astra Glostari, LSIP juga sama, padahal LSIP itu waktu itu juga bagus banget sinyalnya seperti ini. Tuh, oke, kita tengok tanggal 20 21. Nah, 21 ini dia tanggal 20 itu dia sempat sehari sebelumnya keluar dari koridor uptrend price channel, terus kemudian sehari naik tapi ketemu resistan, dan tanggal sebentar teman-teman, saya cek dulu, tanggal 21 itu sebenarnya udah mulai membaik, baru kemudian 22 23 turun, 23 itu 25 ya, 25 hari bursa itu, tanggal 25 itu ARB. Namun demikian saya lupa ya saya bikin videonya kapan tentang bahasan bahwa ini akan menarik teman-teman, makanya saya akan bikin videonya. Nah, baru kemudian 2 hari ini sepertinya orang-orang mulai sadar bahwa kemungkinan larangan ekspor ini tidak selamanya atau tidak permanen seperti itu. Ya, seperti yang teman-teman tahu bahwa Indonesia ini kan kaya dengan komoditas ya. Ya, komoditas itu tidak dimakan sendiri. Komoditas itu tidak dimakan sendiri. Teman-teman tahu logam, metal-metal juga sebagian diekspor, sebagian dipakai sendiri. Kemudian batu bara juga ada yang diekspor, ada yang sendiri. Entah itu juga karena kebutuhan kalorinya yang berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda. Ya, industri kita juga perlu seperti itu. Kemudian juga CPO juga sama. Nah, sebenarnya sudah ada penerapan DMO ya, Domestic Market Obligation, atau kewajiban harus memenuhi pasar domestik terlebih dahulu. Dan saya lihat juga untuk DMO sawit nih sebenarnya kemarin sudah sempat dinaikkan. Batu bara pun juga sama, dinaikkan dan diatur lah, intinya seperti itu. Pemerintah akan melakukan pengaturan untuk kecukupan dalam negeri. Seperti halnya di CPO juga berlaku demikian, dan itu memang satu bentuk upaya untuk mengatur bahwa agar suplai yang ada di dalam negeri ini tercukupi. Jadi jangan sampai misalkan kayak kemarin tiba-tiba CPO minyak goreng mahal sekali, terus ya kalau mungkin kayak kita paham ya, pelaku pasar mungkin kita paham dengan melihat harga CPO dunia yang naik seperti ini, ya mungkin kalau kita udah tahu, oh ya memang karena perusahaan nggak menutup kemungkinan mereka akan ekspor. Karena dengan melihat harga yang seperti ini, emiten yang bisa ekspor tentu mereka mendapatkan keberkahan dari harga yang tinggi seperti ini. Namun semuanya kan tidak ekspor ya teman-teman. Namun semuanya tidak ekspor, ada DMO juga seperti itu. Nah ya mungkin karena kebutuhannya memang lagi sangat tinggi, ya, ekonomi sudah jalan, harga minyak dunia naik, dan juga CPO ini juga selain untuk minyak goreng juga untuk yang lainnya, untuk bahan bakar campuran eh, ini biodiesel, dan juga untuk margarin, dan juga untuk kosmetik seperti itu. Jadi wajar saja ketika ekonomi sudah menggeliat, ketika industri sudah bangkit, kebutuhan akan bahan baku meningkat. Nah, sampai kemudian itu tadi ya, muncul larangan ekspor, dan larangan ekspor ini sepertinya seperti batu bara juga ya, artinya tidak akan diatur seperti itu, akan diatur di ada fleksibilitas pengaturan ya. Jadi mungkin nggak selamanya, makanya di beberapa berita juga sudah mulai muncul. Ini adalah eh, ini sebentar teman-teman. Ini ya, ini tentang larangan ekspor CPO dan teman-temannya dicabut sampai minyak goreng terjangkau.
Jadi sebenarnya larangan ini nggak permanen, tapi tentu dengan ngelihat juga kebutuhan dalam negeri ya. Mungkin kalau kalau saya udah untuk kami untuk kebutuhan minyak goreng sendiri sudah sangat berkurang ya. Tapi mungkin ini untuk yang ya istilahnya kuliner atau apa meningkat seperti itu. Apalagi mendekati lebaran memang kebutuhan bahan-bahan pokok meningkat semuanya. Jadi ini memang sebenarnya tidak akan selamanya. Karena kita juga harus mempertimbangkan juga kalau di dalam negeri kebutuhannya udah cukup ataupun kebutuhannya ya sudah terpenuhi seperti itu. Dan di market di luar kita bisa ngelihat harga dari CPO itu naik seperti ini adalah merupakan peluang juga bagi negara kita untuk bisa mendapatkan devisa ya dari hasil ekspor seperti itu. Jadi memang beberapa teman-teman juga kemarin mikir ini kayaknya kemungkinan tidak akan selamanya. Makanya ini menarik bagi kita untuk memantau saham-saham CPO. Dan di sini juga di beberapa berita saya baca Dewan Sawit prediksi larangan ekspor CPO dicabut Mei. Saya belum baca beritanya tapi sekilas mungkin kebutuhan juga untuk minyak goreng itu juga sudah mulai turun untuk setelah lebaran nih ya teman-teman. Silakan teman-teman baca beritanya tapi saya hanya menggunakan logika saya sendiri seperti itu. Kita boleh berpendapat teman-teman ya seperti itu. Nah, terus kemudian yang mau saya sampaikan adalah eh dengan naiknya harga CPO dunia seperti ini dan pelarangan ekspor ya tentu perusahaan-perusahaan sawit ini mungkin akan terimbas ya. Terimbasnya adalah selama periode larangan itu masih diberlakukan. Selama periode larangan itu masih diberlakukan. Tapi ya mungkin nanti misalkan larangannya ini udah diperlonggar ya. Istilahnya ban atau istilahnya larangan ekspor ini sudah dibuka kembali ya. Mungkin perusahaan batubara perusahaan CPO ini akan mulai menjual. Dan ketika larangan itu masih diberlakukan, harga dari minyak CPO ini mungkin masih akan tinggi. Baru kemudian ketika sudah dibuka ekspornya, perusahaan-perusahaan sudah bisa ekspor lagi, tentu perusahaan itu bisa menikmati harga jual yang tinggi ya. Kalau kemarin mungkin di 6.200, 6.500 sampai dilarangnya adalah di sekitar 6.900. Nah, nanti kalau misalkan kebutuhan dalam negeri udah tercukupin, harganya udah cukup tinggi, tinggal ketika keran ekspor dibuka lagi bisa menikmati harga tinggi. Tapi tentu itu nanti kan akan terjadi keseimbangan lagi teman-teman ya. Ketika pasokan dari Indonesia sudah mulai lancar lagi seperti itu, harga akan turun lagi seperti itu. Itu namanya memang supply and demand siklusnya memang berlaku seperti itu. Jadi kalau saya sendiri untuk sektor sawit ini masih sangat menarik ya. Sektor sawit ini masih sangat menarik. Oke, kemudian coba poin-poin pentingnya ini sudah saya sampaikan semua ya. Kegunaan CPO sudah, kemudian kelangkaan minyak goreng juga sudah, larangan ekspor CPO, kemudian kenapa dilarang jelas untuk memenuhi market Indonesia sendiri ya. Tujuan pelarangan adalah supaya kita nggak kekurangan. Nah, harga CPO udah saya sampaikan tadi teman-teman ya. Terus kemudian sampai kapan juga sudah. Apakah kondisi ini menarik? Ya, kondisi ini menarik. Ya menarik karena dengan pelarangan ekspor, harga CPO naik, dimungkinkan masih akan naik. Dan ketika nanti keran dibuka, perusahaan yang menjual itu bisa menjual pada harga tinggi. Ya mungkin mungkin ada masanya ketika pelarangan diberlakukan tidak bisa menjual dalam negeri, tidak bisa menjual luar negeri, tapi ketika sudah mulai dibuka bisa menjual di luar negeri dengan harga yang lebih tinggi teman-teman ya, dengan harga yang lebih tinggi. Jadi ya untuk itu kita masih harus melihat sih kira-kira efeknya dari pemberlakuan seperti ini. Kalau menurut saya ini pemberlakuan ini akan berlaku terus teman-teman. Seperti di batu bara juga ya. Sebenarnya ya kita itu memang harus mengatur ya. Pemerintah kan memang harus mengatur
Ketika mungkin kebutuhan dalam negeri perlu tinggi, ya kita harus penuhi dulu dalam negeri, melarang ekspor dulu, tapi ini sifatnya nggak mutlak sehingga ketika, kebutuhan dalam negeri udah terpenuhin dan di luar harganya sempat naik karena nggak boleh ekspor, akhirnya diperbolehkan ekspor. Mulai ekspor lagi, harganya turun lagi, akan berfluktuasi harganya sesuai dengan kondisi. Nah, seperti ini sebenarnya kalau diterapkan ke depan, maka mekanisme pembentukan harga ini akan terjadi dinamika yang menarik, teman-teman. Dinamika yang menarik. Harganya tidak naik terus, harganya tidak turun terus, akan berfluktuasi. Dan ini memang kondisi real dari market itu seperti itu. Harga tidak akan tetap naik terus, nggak akan turun terus. Di saham pun demikian juga, saya berpendapat bahwa harga tidak akan naik terus, dia akan terus terus. Nah, namun kira-kira kapan kita sebaiknya masuk di harga CPO? Nah, pengaruh teman-teman, pengaruh terhadap pembatasan ekspor ini ya mungkin berlaku, ngefeknya ya mungkin kalau kita kan ngelihatnya kadang laporan keuangan atau seperti itu ya. Bagi pelaku, trader fundamental seperti itu, melihat laporan keuangan. Namun saya sendiri melihatnya adalah ke hal-hal yang praktis, teman. Ketika dilarang ekspor, harganya naik, padahal Indonesia adalah eksportir yang, eee, utama ya, termasuk yang utama seperti itu. Maka di situ saya ngelihatnya adalah ketika nanti mungkin dibuka ekspornya dan harga CPO-nya tinggi, dibolehin ekspor, bisa jadi saham CPO ini akan diburu orang. Tapi apakah saat ini kita bisa kolek harga CPO, sedang harga saham CPO pun juga nggak semuanya turun. Nih kalau kita ngelihat ini bahkan bahkan beberapa itu justru naik ya teman-teman. Bahkan beberapa itu naik, kita bisa ngelihat tidak semuanya turun teman-teman. Kita cek dulu, CPO, kita cek dulu CPO sawit. Oke, saya bukakan dulu di sawit. Sabar dulu teman-teman ya. Kita sambil nunggu buka. Ya, sawit. Enggak semuanya ya. Saya kan hanya trading beberapa yaitu di Astra Aglustari, Elsip ya, kadang SSMS seperti itu. Yosko Plantation kemarin juga. Nah, ini juga. Jadi dalam beberapa hari, minggu ke depan saya mungkin belum masuk ke CPO tapi saya akan memantau pergerakan dari harga CPO ini teman-teman. Dan ini saya kombinasikan juga dengan ngelihat ini. Jadi dengan ngelihat harganya CPO dan juga dengan ngelihat berita. Ya, kita update market aja seperti itu. Sampai kapan sih larangan ekspor ini diberlakukan, kapan dibolehin seperti itu. Karena saya yakin ini nggak mungkin dilarang selamanya. Pasti akan ada pengaturan ya, mungkin DMO-nya diatur. Ya bulan ini mungkin misalkan kebutuhan lagi tinggi, maka domestic market obligation atau kewajiban untuk memenuhi market lokalnya harus ditingkatkan dulu seperti itu. Nah, mungkin kalau bulan depan misalkan kebutuhannya turun dalam negeri, maka demo diturunin dulu seperti itu, dan di luar suplainya masih kurang, diekspor keluar seperti itu. Intinya terjadi pengaturan secara fleksibel dan itu biasa di sebenarnya di harga-harga lainnya pun juga biasa seperti itu. Terus di poin penting tadi saya lupa sampai di poin penting adalah kondisi ini apakah menarik? Iya menarik, tapi kita nggak langsung masuk saat-saat ini juga. Kita pantau dulu, terus sikap kita sebagai pelaku di market saham ini bagaimana. Ya, jadi kita pantau dulu dalam beberapa saat ke depan pergerakan dari saham sawit ini. Karena ya kadang kalau kita beranggapan bikin mindset, oh ini dilarang, ya. Oh pelarangan ekspor ini dilarang. Saham sawit jauhin dulu. Karena nyatanya bisa jadi nggak seperti itu. Ketika kita ngelihat berita bahwa ekspor sawit dilarang, jangan mindset kita dipenuhi dengan anggapan bahwa saham sawit pasti akan turun. Tapi kita lihat adalah kondisi real market dari kondisi chart dari saham sawit tersebut. Keputusan untuk buy dan sell itu kalau saya sendiri sebenarnya lebih ke teknikalnya, dan teknikal itu adalah kita ngelihat what you see on the chart. Ketika chart berkata harganya mulai rebound, mulai ada volume seperti itu ya, mungkin kita juga harus start masuk seperti itu teman-teman.
Jadi teman-teman itu aja bisa saya sampaikan untuk bahasan saham CPO, larangan ekspor, harga CPO dunia naik terus, dan peluang potensinya gimana. Jadi udah saya bahas kenapa dilarang, ya. Terus ketika dilarang CPO-nya malah naik, dan ketika naik ya naik karena suplainya dari Indonesia berkurang dan seperti itu. Dan kita juga bisa ngebaca sedikit dari berita tadi bahwa kemungkinan pelarangan ini tidak selamanya, maka disitulah ada potensi. Ya, potensi dari pergerakan dari harga CPO ini, harga saham CPO ini kemungkinan akan lebih menarik lagi. Ketika dilarang ekspor, sahamnya mungkin turun, dan ketika diperbolehkan ekspor, mungkin harganya akan naik lagi. Tetapi sebenarnya jawabannya adalah di laporan keuangan. Jadi saya sebagai trader teknikal terpaksa saya harus ngintip juga laporan keuangan dari si CPO ini dalam beberapa quarter ke depan, teman-teman. Dalam beberapa quarter ke depan saya harus melirik saham-saham CPO ini untuk melihat pengaruh dari pembatasan ekspor saham CPO tadi ke perusahaan CPO seperti apa. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.